Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini baik, tidak usah pakainya. Jangan beda gitu. Ya, saudara. Halo. Halo. Yes. Halo. Pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana hari ini kita masih berikan kesempatan saya kita bersama-sama mengikuti kegiatan sosialisasi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan dan pengalaman. Wah, astagfirullah. Iya, saya kan pengalaman. Iya. Ini masalah dihalangi kesehatan ini. Kenapa aja kalau tidak tahu suara situ? Ini Pak. Bapak. Nggak boleh kata radio. Satu. Kalau ini. Halo. Ya. Jadi pada kesempatan ini, hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan daripada kegiatan sosialisasi dari salah satu program guru penggerak Ibu Dian Sardiani SPD, di mana dalam sosialisasi hari ini akan menjelaskan kepada kita semua bahwa tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Oleh karena itu, saya selaku pimpinan berharap pada kita semua mudah-mudahan kita melaksanakan kegiatan sosialisasi ini agar kita bisa menerapkan dalam proses belajar mengajar maupun di dalam kita bermasyarakat. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Baik teman-teman, guru, hormati Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Nah, ini adalah salah satu
itu aksi nyata dari program Guru Penggerak Angkatan 9. Nah, di mana kami saat ini sudah memasuki modul 1.4 di budaya positif. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terkait budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Nah, yang pertama konsep inti budaya positif. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebaikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Yang kedelapan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru, kalau dulu mungkin kita pembelajaran yang kita lakukan, yang mungkin saat ini masih kadang sering kita lakukan itu teacher center. Guru sebagai sumber belajar, padahal sumber belajar itu bisa dimanapun, bisa melalui internet, buku. Jadi selain buku dan guru, itu anak-anak bisa mencari ilmu dari sumber-sumber yang lain selain sama guru. Jadi kita upayakan di pembelajaran dengan paradigma baru, kita upayakan itu anak-anak yang mencari sendiri sumber belajarnya. Kita guru sebagai fasilitator saja. Nah, ini yang harus kita ubah sekarang karena itu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Itu ada 6 elemen di situ. Yang pertama ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang kita harus tanamkan pada anak kita. Karena untuk di generasi Z saat ini nilai-nilai karakter itu mulai berkurang ya saat ini. Kemudian berkebinekaan global, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi ada 6 elemen profil pelajar Pancasila yang mana ini harus kita masukkan sebenarnya dalam proses pembelajaran kita di kelas. Nah, selanjutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana ada ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid, padahal sebenarnya enggak. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, kadang itu kalau ada anak-anak yang berbuat salah, itu kita langsung, ini gara-gara kamu, seperti itu. Nah, itu membuat rasa bersalah, seharusnya itu tidak boleh seperti itu. Nah, selanjutnya ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Karena kita harus ingat bahwa tiap-tiap siswa itu memiliki karakter dan kelebihannya masing-masing, karakternya berbeda-beda. Nah, kemudian dia potensinya juga berbeda-beda. Kita ambil contoh, misalnya ada siswa kita yang mungkin dia di segi akademik kurang, tapi di segi non akademik, di ekstrakurikuler dia bisa. Di mata pelajaran matematika mungkin kurang, tapi pas di mata pelajaran PJOK itu dia berlebih. Saya ambil contoh misalnya siswa kita nama Adil ya. Adil itu kalau saya lihat mungkin kalau di IPA dia agak gimana, tapi kalau di olahraga dia jauh. Jadi memang anak-anak itu punya potensi dan kelebihannya masing-masing, itu yang harus kita kembangkan. Nah, selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini ada tabel, ini stimulus respon, ini teori kontrol. Kalau di stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Padahal kalau di teori kontrol dia realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Kemudian di sini semua orang melihat hal yang sama, sementara di sini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kemudian di sini kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ini yang sering kita lakukan. Biasa kita paksakan orang sama, kita lihat itu, padahal sebenarnya tiap-tiap orang itu berbeda. Nah, kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya ini ada beberapa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, seharusnya tidak ya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Misalnya saya ambil contoh, ada anak-anak yang terlambat masuk di sekolah. Nah, kadang kita sebagai guru kita masuk polis, kenapa lagi datang terlambat? Padahal sebenarnya tidak, kita harus berusaha tanyakan dulu kenapa dia terlambat. Jangan sampai tadi malam terlambat jadi hidup gara-gara orang tuanya tidak bantu. Kita harus menanyakan
langsung salahkan anak-anak, karena pasti dia punya juga alasan tersendiri. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, ini ya paradigma stimulus respon dengan pendekatan terkontrol. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, kalau di stimulus respon model berpikir menang atau kalah, sementara di terkontrol model berpikir menang dan menang. Selanjutnya disiplin positif. Nah, biasanya kita selalu mengidentikan ya disiplin itu dengan peraturan, ya. Tapi kita di guru penggerak itu diajarkan bahwa disiplin yang positif. Nah, apa itu disiplin yang positif ini? Cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membedakan peserta didik tanpa imbalan, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, ini yang harus kita ubah di sekolah, jangan ada hukuman. Makanya dinamakan dengan disiplin positif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan meminta motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dalam dirinya itu anak-anak. Ya, jadi kita upayakan bagaimana itu anak-anak bisa dia punya motivasi sendiri. Oh, tidak boleh saya datang terlambat, saya harus hormat sama guru. Nah, kemarin Pak kita sudah kita upayakan ini penanaman nilai-nilai karakter di sekolah. Profil pelajar Pancasila itu harus ada di setiap mata pelajaran, di semua mata pelajaran, kemudian di sekolah secara keseluruhan. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif, sifat-sifat positifnya anak. Jadi anak-anak itu kalau di sekolah jangan juga kita lihat negatifnya saja terus. Pasti ada nilai kebaikan pada si A, si B mungkin juga ada. Karena namanya manusia ya, saya pun, kita pun itu pasti pernah berbuat salah. Nah, kemudian contoh nilai kebajikan pada institusi, organisasi profil pelajar Pancasila ini yang kita tanamkan di buku merdeka juga ya, profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang dilakukan. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini saya jelaskan dulu. Motivasi perilaku manusia itu ada motivasinya itu anak kalau dia berperilaku. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jangan sampai anak-anak kita itu dia lakukan disiplin di sekolah hanya karena dia mau menghindari saja supaya dia dihukum. Harusnya ada motivasi dari dalam dirinya saja sendiri. Misalnya PR, saya mau kerjakan PR, saya mau kerjakan PR dan sampai besok saya dihukum. Itu harusnya ada motivasi dalam dirinya sendiri, bukan karena ada hukuman. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya saya mau kerjakan PR karena besok mau dikasih sama guru itu, ya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini mungkin sudah sering biasa kita lakukan di sekolah tanpa kita sadar ya. Kalau di hukuman itu ya tidak terencana atau tiba-tiba, tapi kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Nah, sementara kami di modul 1.4 ini diajarkan untuk menerapkan restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita kasih kesempatan pada anak untuk dia perbaiki juga kesalahannya. Jangan kita salahkan terus. Nah, kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, kalau di restitusi ada dia kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misal saya kasih contoh lagi, kalau di restitusi anak-anak misalnya menyontek, nah kita tidak bisa langsung ponis mereka, bilang salah, kamu salah, kenapa kamu menyontek. Nah, caranya untuk di restitusi ini kita panggil itu anak, kita tanyakan kenapa dia menyontek. Nah, kita kasih dulu pendekatan ini. Nah, di restitusi misalnya kita validasi dulu. Kamu salah
jangan kita langsung polis itu anak. Seperti itu ya. Kemudian kita berusaha tanyakan kenapa dia berbuat seperti itu. Jangan sampai tadi malam kali dia belajar. Jangan sampai tadi malam tidak belajar, dia mengantuk, kecapean, harus bantu orang tuanya. Mereka pasti punya alasan. Jadi itu harus kita tanyakan. Kemudian kita sampaikan mereka sendiri yang sebutkan solusinya. Bagaimana caranya? Terus apa yang dia akan lakukan? Nah, selanjutnya ini ada 5 posisi kontrol guru. Guru itu posisi kontrolnya ada yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Itu 5 posisi kontrol guru. Nah, ini ada contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, kalau gurunya sebagai, misalnya ini ada kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, ini kasusnya. Nah, kalau dia posisi penghukum, pasti itu guru langsung dia suruh hormat pada bendera. Nah, itu guru sebagai penghukum. Nah, kemudian kalau pembuat rasa bersalah, contoh kalimatnya begini, berapa kali ibu atau bapak, berapa kali saya bilang harus memberitahukan, selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Kita kasih begitu kata-katanya kita. Nah, kau selalu sekali mengecewakan saya. Nah, itu dinamakan dengan pembuat rasa bersalah. Guru dia pembuat rasa bersalah, begitu kata-katanya. Nah, kemudian yang ketiga sebagai teman. Nah, sebagai teman kata-katanya seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini saja ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Nah, itu posisi kontrol guru itu sebagai teman. Nah, yang keempat adalah pemantau. Contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini sebagai posisi pemantau. Itu tadi ya. Nah, yang kami peroleh bahwa guru itu harus memposisikan dirinya sebagai manajer. Contohnya kalau guru sebagai manajer, contoh kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita tanya ke anak, apa kesalahanmu? Maksudnya supaya dia sendiri yang validasi dirinya sendiri. Oh, salah ini tadi saya tidak pakai begitu. Kalau yang seharusnya ya. Kemudian mereka sendiri lagi kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya. Mereka sendiri lagi yang cari solusinya sendiri. Kita cuma sebagai mengarahkan saja. Jadi mereka sendiri yang tahu apa kesalahannya, mereka sendiri yang cari solusinya. Nah, itu fungsinya di segitiga restitusi. Nah, kemudian kemarin saya ada aksi nyata. Jadi di kelas 8 itu ada pohon keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu saya buat. Nah, kenapa ada keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Tuh. Nah, supaya itu anak punya kontrol terhadap dirinya sendiri di kelas atau di sekolah. Di kelas itu saya buatkan itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mereka sendiri yang buat. Oh, tidak boleh berkata kasar. Begitu. Kita lanjutkan dulu. Nah, mengapa harus ini? Karena kalau pembentukan keyakinan kelas dia bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Nah, selama ini aturan yang kita buat itu kan dalam pernyataan negatif, dilarang bawa HP, itu kan pernyataan negatif kan? Nah, atau misalnya dilarang berbohong. Nah, kita buat dalam pernyataan positif. Kemudian ini kalau keyakinan kelas, pertama yang wali kelas mungkin bisa buat keyakinan kelas supaya mereka punya aturannya di kelas. Nah, misalnya sopan santun itu kan kata-kata yang positif kan? Kata yang positif, yang negatif. Misalnya dilarang ribut. Maksudnya sopan santun terhadap guru. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Jadi mereka anak-anak sendiri yang tulis apa yang tidak boleh dilakukan dalam kelas. Mereka yang tulis, kita kumpulkan, setelah itu kita validasi yang mana yang bisa dilakukan. Jangan juga terlalu banyak, jangan sampai dia tidak bisa terapkan. Ya, terutama wali kelas. Tapi aksi nyata saya kemarin itu sudah ada beberapa di kelas 8 sudah, sebentar saya kelas 9. Nah, ini saya ingin mengenalkan tentang segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Nah, kayak contohnya tadi, misalnya ada anak-anak yang terlambat, yang kita lakukan pertama adalah stabilkan identitas. Kita sampaikan sama anak-anak, nah itu kalau kita melakukan perbuatan buruk, itu sebenarnya sifat dasar manusia, karena tidak ada yang sempurna. Pokoknya kita validasi dulu, kita kasih enak-enak rasanya ke anak-anak, karena jangan sampai kita langsung dulu dia, kamu kenapa terlambat ini? Harusnya kita stabilkan dulu suasananya gitu. Kita bilang, kita pernah berbuat salah, anak jujur juga kita manusia biasa, begitu ya, segi dari institusi. Kemudian menanyakan validasi tindakan yang salah. Habis stabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Maksudnya itu kita tanya ke anak. Bilang tadi kalau perbuatan menyontek itu baik atau buruk? Nah, dia sendiri yang jawab buruk bu. Nah, buruk kan? Nah, kalau dia sudah jawab buruk, kita tanyakan lagi kembali. Nah, kira-kira kenapa kamu tadi lakukan seperti itu? Nah, pasti dia akan pokoknya kita arahkan itu anak-anak dia sendiri yang temukan solusi kenapa dia lakukan begitu. Nah, terakhir adalah menanyakan keyakinan. Maksudnya menanyakan keyakinan, kita tanyakan lagi sama anak-anak dia. Kapan lagi kamu tidak akan melakukan seperti itu? Dia sendiri yang jawab, jangan kita yang jawab, karena dia nanti yang menggerakkan itu. Bu, besok saya tidak akan mulai besok bu saya tidak akan datang terlambat. Seperti itu kalau di segi tidak institusi, kita bukan sebagai penghukum. Misalnya datang terlambat kita suruh ini bersihkan WC, menyapu. Harusnya kita sebagai guru melakukan pendekatan segi tidak institusi. Jangan sampai kita menghukum anak yang sebenarnya menurut dia itu baik. Jangan sampai tadi malam Pak dia bantu orang tuanya kasihan. Padahal kita tidak tahu kenapa dia terlambat, kenapa dia menyontek. Nah, seharusnya guru menerapkan segi tidak institusi. Nah, ini sudah data nih contohnya. Kalau contohnya satu saja ya, kalau misalkan identitas, ini kita kasih begini dulu anak, berbuat salah itu anak, tidak apa-apa. Ini contoh-contoh kalimatnya. Saya juga, ibu guru juga pernah melakukan kesalahan itu. Ini contoh-contoh kalimatnya. Nah, kita bisa selesaikan ini. Ada contoh-contoh kalimat yang bisa kita terapkan sama anak. Kemudian validasi tindakan yang salah, maksudnya seperti apa? Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanyakan kenapa dia melakukan itu. Itu di segi tiga institusi, kita tidak langsung memponis karena. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, istilahnya apa yang dia akan lakukan setelah ini. Misalnya apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, kamu mau jadi orang seperti apa? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Selanjutnya, oke, saya kira cukup untuk hari ini sosialisasi saya tentang budaya positif yang harus kita terapkan di dalam sekolah. Terima kasih Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu pada saya untuk meningkatkan pemahaman budaya positif di sekolah. Saya rasa cukup untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mel, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mel tadi sudah sholat nggak? Sudah belum. Mel tahu tidak kenapa ibu panggil di sini? Tidak tahu. Nah, Mel kalau tadi waktu ulangan IPA, ibu lihat itu Mel tadi melihat pekerjaan temannya atau menyontek. Betul tidak? Betul. Iya. Nah, Mel